Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah tema yang sangat menarik, yaitu ajaran teologi kemakmuran membuat jemaatnya depresi. Bapak Ibu, saya sangat mengasihi pendeta-pendeta aliran apapun. Tetapi saya juga mengkhawatirkan ajaran-ajaran tertentu itu bisa membuat para pengikut mereka itu bukan hanya tersesat, tetapi juga mereka bisa mengalami depresi di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, saya memilih cara yang paling kolot, konservatif sekali, ya, yaitu saya menganut teologi daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu ya teologinya Yesus Kristus Tuhan kita ada pada Matius 28 ayat 19 dan 20 yang biasa dikenal oleh orang-orang Kristen sebagai amanat agung, ya, sebagai amanat agung. Demikian sabdanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, kekristenan itu banyak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mengapa? Karena banyak teolog-teolog Kristen yang pandai. Mereka sedang mempelajari isi Alkitab dengan maksud dan tujuan sangat baik. Mereka ingin mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi dan mengetahui kebenaran firman Tuhan yang paling hakiki. Oleh karena itu, mereka bertumbuh, berkembang. Kemudian muncul banyak perubahan, banyak yang baru. Baik ajaran-ajaran maupun teologi-teologi yang sifatnya alkitabiah maupun tidak. Bertumbuh terus. Oleh karena itu, hati-hati di dalam hal Anda memilih ajaran mana yang Anda akan ikuti. Tadi saya katakan, saya ini orang kolot, ya, orang yang tidak modern, ya, orang konservatif. Saya memegang teologi Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu dalam hal amanat agung. Tuhan Yesus bersabda, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajaran-ajaran yang lain juga ingin memuridkan. Tetapi persoalannya satu, ya, apakah ketika mereka memuridkan, mereka mengajarkan ajaran Yesus Kristus Tuhan atau tidak? Seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada para rasulnya, yaitu pada Matius 28 ayatnya yang ke-20 tadi. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Hari ini justru yang saya ingin soroti adalah tentang ajaran teologi kemakmuran yang hari ini pengikutnya demikian banyak. Saya sudah siap-siap bahwa saya akan dibenci oleh para pengikutnya, enggak apa-apa, ya. Yang penting saya menyampaikan kebenaran. Silakan Anda merenungkan, ya, lewat pelajaran kita hari ini, lewat video yang nanti bisa ditonton, ya, bisa direnungkan dan dipelajari kembali. Keterangan saya sesuai apa tidak dengan Alkitab, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya katakan ajaran teologi kemakmuran membuat jemaatnya depresi? Kita tahu depresi itu adalah seseorang yang mengalami tekanan hidup.
Yang oleh karena tekanan ini begitu luar biasanya, orang ini bisa-bisa menjadi putus asa, tidak punya pengharapan, kecewa berat, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mengapa harus dengan teologi kemakmuran? Yang sementara ini saya soroti. Sebab ajaran teologi kemakmuran, Bapak Ibu bisa tonton ya di video-video yang ada di media sosial, yang ada di YouTube ya, yang kemudian pada waktu itu pendeta penganut ajaran teologi kemakmuran, jika mereka itu sedang berkhotbah tentang keuangan, ya, tentunya pendeta ini akan bilang, ya, bahwa jika engkau mengikuti menjadi pengikut Kristus, maka keadaan ekonomimu, keadaan keuanganmu akan sangat baik. Bahkan bisa lebih tinggi daripada keuangan yang ada di Wall Street, ya, pusat saham dunia yang ada di New York, ya. Kenapa? Karena pendeta ini akan meyakinkan pada jemaatnya, walaupun itu adalah janji palsu, ya. Pendeta ini akan bilang, sebab oleh Tuhan, ya, berkat Tuhan dari surga itu dilemparkan oleh Tuhan di pintu rumah saudara, sehingga keadaan ekonomi saudara, ya, itu bisa di atas Wall Street yang ada di New York. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Karena hal-hal seperti itulah yang dijanjikan oleh mereka. Keadaanmu ekonomi akan menjadi sangat baik. Dengan arti kata lain, sepertinya tersirat kalau engkau menjadi pengikut Kristus, maka engkau akan dijadikan oleh Tuhan sebagai orang yang kaya. Nah, jika mereka sedang membicarakan atau sedang dalam KKR kesembuhan, mereka akan ngomong dengan jemaat, ya, bahwa keadaan kesehatanmu akan oke, ya. Dengan arti kata lain, saudara menjadi pengikut Kristus sepertinya akan senantiasa diberkati dengan kesehatan yang baik. Nah, Bapak Ibu, hal yang seperti ini terkadang menjadi bumerang ya bagi para pengajarnya. Mengapa? Karena saya banyak dapat masukan ya, karena memang banyak yang curhat dengan saya ya. Ternyata para pengajar-pengajar tersebut ketika mereka sakit, mereka itu kebingungan ya. Enaknya ke dokter atau berdoa saja. Karena apa? Mereka sudah terlanjur memposisikan diri sebagai pendeta yang sakti, yang doanya bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Sama seperti ketika KKR belum digelar, selebaran ya atau banner-banner sudah dipasang semuanya ya. Nikmati kesembuhan ilahi bersama hambanya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, banyak terjadi mereka itu kalau sakit, seandainya harus pergi ke dokter, mereka harus ngomong sama dokternya. Janjian, waktu pasien sepi, itu hari apa, jam berapa. Atau masih perlu diberitahu dokternya. Jangan bilang-bilang, dok, kalau saya adalah pasiennya dokter. Mengapa? Karena kalau diketahui oleh jemaatnya, maka hal ini akan terjadi kontradiktif ya dengan apa yang diajarkan. Loh, pendetanya sendiri sakit. Nah, Bapak Ibu, saya sangat menghormati, ya, sangat senang dengan banyak pembicara yang berani memberikan kritik dengan maksud dan tujuan bukan memusuhi pribadinya, tetapi ingin meluruskan ajaran-ajaran yang salah supaya mereka kembali kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Halo guys, bersama channel Inspironi, saya hadir untuk memaparkan sebuah cuplikan khotbah yang nampaknya menarik dari pastor atau pendeta Philip Mantova dari Surabaya. Tetapi sebenarnya dalam khotbah ini, dia bicara tentang Injil kemakmuran atau teologi kemakmuran. Lalu masih dalam video ini,
ada sebuah kritikan tajam dan menohok dari Pastor John Piper dari Amerika terhadap The Prosperity Gospel atau Injil Kemakmuran itu sendiri. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya mau bicara soal keuangan dari sisi penggembalaan. Dan tentunya ada sesuatu yang Tuhan suruh saya minta Anda lakukan. Nanti saya beritahu di akhir khotbah. Di depan Anda ini ada sebuah lukisan, ini lukisan saya. Saya lukiskan penglihatan saya dalam sebuah mimpi yang Tuhan beri tahun 2007 bulan Desember waktu lalu. Waktu itu 2008 terjadi krisis moneter. Ya. Dan tapi ini Tuhan sudah berikan terlebih dahulu janji, karena itu saya berikan judul lukisan ini, emas perak kepunyaanku, emas dan perak kepunyaanku, engkau akan hidup oleh janji-janjiku. Jadi saya pasang di sini karena berhubungan dengan khotbah saya, supaya jadi berkat buat Anda. Coba Anda lihat, Tuhan berjanji bahwa orang Kristen yang taat dan sungguh-sungguh hati akan diluputkan oleh Tuhan Yesus. Tak ada masa paceklik bagi orang yang digembalakan oleh Gembala Agung kita. Kalau kita turun pun sebentar saja, Tuhan kasih hikmat kita keluar dan naik ke atas. Waktu dalam penglihatan saya melihat berkat dicurahkan dan ditembakkan dari sorganya langsung ke pintu rumah dan tempat kerja anak-anak Tuhan yang taat. Ya, ini kurang lebih ilustrasi yang saya lihat dalam mimpi saya, yang saya lihat tentunya lebih heboh. Tapi jari jemari saya terbatas untuk mengilustrasikannya. Tapi ini yang the best that I could give to you, to show to you. Saya mau dorong Anda untuk percaya that God will bless you. Bahwa Allah akan memberkati kita. Kita ini anak-anak Tuhan, tidak ada yang namanya terpengaruh dengan ekonomi. Ekonomi kita langsung lebih tinggi daripada Wall Street, the Heaven Street. Kita tidak akan terpengaruh kalau kita percaya, kalau kita mau dituntun sama Roh Kudus, kita akan selalu diluputkan. Saya tidak ajarkan Injil kemakmuran, saya ajarkan Injil kebijakan. Bagaimana kita bisa bijaksana mengelola keuangan kita dan kehidupan finansial kita agar kita jangan sampai terpuruk. I don't know what you feel about the prosperity gospel, the health, wealth, and prosperity gospel, but I'll tell you what I feel about it. Hatred. It is not the gospel. And it's being exported from this country to Africa and Asia, selling a bill of goods to the poorest of the poor. Believe this message, your pigs won't die, your wife won't have miscarriages, you have rings on your fingers and coats on your back. That's coming out of America. The people that ought to be giving our money and our time and our lives, instead selling them a bunch of crap called gospel. And here's the reason it is so horrible. When was the last time that any American, African, Asian ever said, Jesus is all satisfying because you drove a BMW? Never. They'll say, Jesus give you that? Yeah, well, I'll take Jesus. That's idolatry. That's not the gospel. That's elevating gifts above giver. I'll tell you what makes Jesus look beautiful is when you smash your car and your little girl goes flying through the windshield and lands like dead on the street. And you say, through the deepest possible pain, God is enough. God is enough. He is good. He will take care of us. He will satisfy us. He will get us through this. He is our treasure. Whom have I in heaven but you? And on earth there's nothing that I desire besides you. My flesh and my heart, my little girl may fail, but you are the strength of my heart and my portion forever. That makes God look glorious. As God, not as giver of cars or safety or health. Oh, how I pray that America would be purged of the health, wealth, and prosperity gospel, and that the Christian church would be marked by suffering for Christ. God is most glorified in you when you are most satisfied in Him in the midst of loss, not prosperity.
Salah satunya adalah John Piper, ya, dari Amerika Serikat. Itu dengan tegas, ya, dia menyatakan ajaran teologi kemakmuran adalah yang demikian, demikian, demikian. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, keadaan ekonomimu akan baik. Kedua, kesehatanmu akan baik. Anak-anakmu juga akan baik. Termasuk rumah tanggamu, rumah tangga anak-anakmu, dan lain sebagainya. Semuanya serba baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ngelihat kenyataannya. Ya, kenyataannya. Apakah di dalam Alkitab atau teologi daripada Yesus Kristus Tuhan yang adalah amanat agung itu sama pengajarannya? Apakah orang benar tidak bisa sakit? Apakah orang benar selalu harus kaya? Orang benar tidak akan dihampiri masalah dan lain sebagainya. Ternyata Yesus Kristus Tuhan tidak pernah menjanjikan akan hal-hal tersebut. Dia di dalam ayatnya yang ke-20 tadi hanya berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya pengajaran Tuhan Yesus ini ingin nyampaikan kepada Anda dan saya, orang punya masalah, orang sakit itu biasa. Ya, itu biasa. Hal-hal yang wajar. Kalau sakit ya pergi ke dokter, diobati, ya. Kalau masalah ya kita selesaikan. Nah, pengajaran dari teologi kemakmuran yang selalu bilang keadaanmu selalu oke, ekonomimu baik, kesehatanmu baik, rumah tanggamu baik, masa depan anak-anakmu baik, dan lain sebagainya, seringkali akhirnya menjadi bumerang bagi keluarga pengajar dan jemaat yang percaya menjadi pengikut mereka. Nah, gimana sekarang? Kenyataannya, beberapa hari yang lalu kita dikagetkan. Salah satu pendeta top di Jawa Timur, ya, ternyata memberikan kesaksian. Beliau itu ternyata mengidap penyakit kanker ginjal. Nah, Bapak Ibu, bagi saya, sesuai dengan kitab suci, orang sakit adalah sesuatu yang biasa. Tetapi oleh karena sang pendeta ini adalah pengajar daripada teologi kemakmuran, dia harus membuat cerita lagi supaya nyambung dengan pengajarannya. Kenapa beliau ini bisa sakit? Nah, masalahnya jadi rumit. Dia pernah menyaksikan orang yang sakit kanker didoakan sembuh. Iya, sembuh, sembuh. Pertanyaannya, seandainya sakitnya dia tidak disembuhkan, terus bagaimana? Nah, Alkitab memberikan catatan, ya, jangankan saudara dan saya, jangankan pendeta zaman sekarang. Kita lihat pada 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14, 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14, ini ada seorang nabi yang hebat. Ketika dia mati, tulangnya itu bisa membangkitkan orang mati, yaitu Elisa, yang pernah dipakai Tuhan menyembuhkan Naaman, seorang panglima perang dari negara tetangga. Nah, ini lihat. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Nah, Bapak Ibu lihat. Saya bacakan sampai sini aja. Ketika Elisa menderita sakit
yang menyebabkan kematiannya. Nah, Bapak Ibu, Nabi bisa sakit. Dan sakitnya seorang Nabi belum tentu disembuhkan oleh Tuhan. Begitu loh. Nabi ini Elisa harus mati karena sakit penyakit. Biasa. Nah, tetapi di dalam ajaran teologi kemakmuran, memposisikan pendeta ini menjadi orang yang superhero, superman, superpower, luar biasa sekali. Sepertinya tidak bisa sakit. Nah, kalau sekarang beliaunya sakit, jemaatnya akan bertanya-tanya, apa yang mau dilakukan oleh pendetanya? Ini bisa membuat jemaatnya itu depresi. Seandainya jemaatnya sendiri itu juga ngalami sakit penyakit. Loh, aku sudah ngikuti. Nah, sekarang pimpinannya yang sakit. Otomatis mereka harus membuat cerita yang supranatural. Ya, terkait dengan Tuhan, terkait dengan sesuatu yang ajaib, yang orang tidak bisa bertanya, tidak bisa membuktikan, supaya apa yang dia ajarkan itu sepertinya masih bisa dipertahankan kebenarannya. Mungkin orang ini akan bilang, lewat sakit penyakit ini Tuhan sedang menguji iman saya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, demikian pula kita mesti juga melihat satu kenyataan. Bukankah beberapa bulan yang sedang kita lewati, kita banyak melihat yang sedang menghadapi masalah justru dari keluarga pendeta yang mengajarkan teologi kemakmuran. Anaknya juga ada yang bercerai. Kehilangan hak asuh anaknya. Sedang rebutan siapa yang boleh mengasuh dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini nggak cocok dengan apa yang biasa diajarkan ketika pendeta ini menyampaikan khotbah untuk didengarkan para jemaatnya. Sedangkan dia sendiri sedang mengalami persoalan yang sesungguhnya jemaat juga tidak ingin mengalami hal yang sama. Nah, Bapak Ibu, seandainya ini menghantam jemaat mereka, saya yakin jemaat mereka juga bisa tertekan, bisa depresi. Sebab, loh, ajarannya kok seperti ini, saya sudah ikut, saya kok mesti ngalami. Padahal apa yang dialami oleh orang-orang tersebut sesuai dengan kitab suci, ajaran Tuhan Yesus adalah sesuatu yang wajar. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan orang benar itu bebas dari masalah. Kita lihat yang namanya Yusuf sebagai orang benar, dia harus berurusan dengan penjara karena dia difitnah oleh istri Potifar. Namun, lewat penjara itu tadi, ending daripada orang benar tetap ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu, kita dikagetkan. Bukan satu dua orang, ya, tetapi banyak mahasiswa, banyak mahasiswi di zaman sekarang. Sehingga banyak orang bilang, para ahli itu, aduh, mereka ini adalah generasi stroberi, katanya begitu. Yang notabene generasi ini adalah orang-orang yang dilahirkan pada tahun tertentu, punya sifat, punya karakter, tidak tahan banting, tidak tahan cobaan, tidak tahan dengan tekanan. Sehingga berkali-kali kita ikut sedih mendengar berita mahasiswa-mahasiswi loncat dari lantai 10, dari lantai 4, dari lantai berapa dan lain sebagainya
untuk bunuh diri. Nah, Bapak Ibu, prihatin dengan kejadian itu. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Yesus yang adalah Tuhan, yang punya hak prerogatif, tentunya akan memberikan keputusan yang terbaik buat mereka. Nah, Bapak Ibu, yang lebih menyedihkan, salah satunya kejadian atas anak dari seorang pendeta. Nah, mengapa mereka bisa depresi? Mengapa mereka bisa hidupnya tertekan? Dan anak pendeta yang depresi bukan cuma 1-2 orang loh. Banyak. Kalau Anda akan lihat di YouTube, banyak sekali yang depresi. Nah, apa yang menyebabkan mereka depresi? Nah, saya mengkhawatirkan ajaran yang selalu sukses, semuanya oke, 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 oke. Jika itu ternyata Anda menjadi cermin, menjadi sorotan jemaat, dan Anda ternyata tidak mengalami seperti yang diajarkan, Anda pasti tertekan. Nah, Bapak Ibu, tanpa sadar, ajaran teologi kemakmuran yang bilang semuanya baik, ekonomimu baik, kesehatanmu baik, kebahagiaan rumah tanggamu baik, masa depan anak-anakmu baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Semuanya harus baik, tanpa sadar, sama dengan sedang membawa pengikutnya itu melakukan seperti melakukan hukum Taurat. Karena semuanya harus sempurna, harus baik, harus oke. Padahal di dalam kehidupan kenyataannya tidaklah seperti itu. Orang punya masalah, orang sakit adalah sesuatu yang wajar. Nah, Bapak Ibu, sementara yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar adalah yang demikian. Saya kembalikan kepada Pak David sebagai moderator untuk kemudian kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Roni yang sudah menyampaikan yang sangat luar biasa, singkat dan padat. Dan kita semua sudah mengerti tentang teologi kemakmuran yang akhirnya banyak membuat orang menjadi depresi, jemaatnya menjadi depresi. Kita akan masuk dalam pertanyaan, mungkin saya perlu 3 penanya yang awal untuk apa yang dijelaskan pada Pendeta Roni tadi. Mungkin ada yang belum mengerti, ada yang belum jelas, silakan. Silakan angkat tangan atau bisa langsung bersuara kalau ada yang mau bertanya. Apakah semua sudah mengerti atau sama sekali tidak mengerti? Oke. Yang pertama Ibu Mila dari Makassar. Silakan Bu Mila. Silakan Ibu Mila. Ya, shalom Pak Roni. Shalom, shalom Ibu. David yang memberikan kesempatan. Sebenarnya saya mau tunggu dulu yang lainnya angkat tangan, tapi saya lihat sudah dikasih kesempatan belum ya? Silakan Karena Ibu. Ya. saya agak malu-malu karena saya suka dapat hadiah. Kalau saya bertanya terus dan dapat hadiah terus, tapi karena tidak ada yang memulai, saya berusaha untuk memulai. Sangat tertarik sekali tadi Pak Roni, apalagi yang sempat dibahas itu kan lagi viral ya, yang tadi ya, yang tentang hak asuh anak itu sempat viral dan menghebohkan kita ya ketika kita mendengar berita itu. Yang saya pertanyakan dan masih penasaran sampai sekarang, beliau kan kita tahu kan bersama apa yang dimaksud tanpa menyebut nama ya. Iya. Beliau kan mundur jadi hamba Tuhan, bahkan melepaskan kependetaannya. Nah, yang begitu itu Pak, apakah ketika dia mengalami masalah, apakah dia harus melepaskan atau tetap saja sambil melayani Tuhan? Ini saya masih bingung di sini.
Itu Pak, pertanyaan saya, apakah memang harus dia melepaskan sebagai pendeta? Kalau saya sih, saya berpikirnya dia lebih baik memilih untuk jadi pendeta saja sambil melayani Tuhan. Toh dengan kita melayani Tuhan, masalah kita kan bisa hilang jalan keluar. Nah, Oke. sebaiknya gimana kalau menurut Pak Roni? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya, jujur aja di zaman sekarang, kalau papahnya ini pendeta, top gitu ya, jemaatnya banyak. Anaknya itu karbitan. Ya, dikarbit mendadak jadi pendeta. Dikasih mimbar. Atau mungkin disuruh menggembalakan. Pertanyaan saya, benarkah engkau terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan? Itu yang perlu dipertanyakan. Bukan karena kamu anaknya pendeta, terus kemudian jadi pendeta. Dan kita lihat, apa yang terjadi, yang saya kritik ini tadi, kebanyakan dari pendeta-pendeta penganut ajaran teologi kemakmuran. Terus kemudian, lihat, nanti masih banyak pendeta yang lain yang diangkat dari jemaat-jemaat, maaf bicara, mereka-mereka pengusaha yang suka nyumbang. Tidak lama, itu juga jadi pendeta pembantu atau PDM. Nggak ada apa itu, beban di mana dia betul-betul mencintai Tuhan, ngerti tentang isi Alkitab untuk dia sampaikan. Nah, sehingga terjadi ketika orang-orang ini kena masalah, ngambilnya keputusan, juga seringkali seperti Ibu Mila tadi. Anda kaget. Loh, kenapa? Mudah sekali tampil naik, kemudian turun. Tapi begitu turun, membuat sekolah, akademi, yaitu tentang miracle supranatural. Orang kan jadi heran. Loh, kamu sendiri punya masalah belum selesai? Kamu mau ajarkan orang untuk nikmati kejadian supranatural. Urus dong. Kamu punya persoalan. Terus ada tarifnya. 1.512 kali pertemuan. Anda juga akan heran. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang terjadi. Belum lagi dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Ya, pengajaran-pengajaran yang lain yang sempat dari oknum pendeta ini buat heboh. Salah satunya, Roh Kudus ternyata ngurusi transfer sampai jam 2. Betul ya? Roh Kudus sampai ngurus soal jemaat diminta transfer maksimal jam 2 dan Roh Kudus bilang dengan dia, Bapak Ibu hati-hati ya. Salah satu pengajaran daripada teologi kemakmuran itu memposisikan pendetanya itu menjadi orang yang super dekat dengan Tuhan. Sehingga komunikasi dengan Tuhan itu hal yang wajar, yang biasa buat mereka. Dan anehnya, ini papahnya punya anak. Anaknya mesti sakti. Nanti pendeta yang lain, anaknya juga sakti. Ibu-ibu lihat aja. Setiap pendeta ya yang sakti-sakti, anaknya mesti sakti.
Aneh, anaknya pertama kali mesti cerita. Pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya diberi mimpi dengan Tuhan dan Tuhan bicara dengan saya. Saya disuruh ngurus untuk kaum muda dan lain sebagainya. Sudah seperti itu. Pertanyaan saya, mengapa harus anak-anak mereka, anak pendeta yang lain nggak pernah mimpi? Nah, hal-hal seperti ini terjadi. Dan yang barusan ada anak pendeta dari kota Malang masuk di TikTok mendoakan orang sakit perut. Habis itu ditanya gimana? Yang didoakan bilang sudah sembuh. Luar biasa. Sakti. Nanti videonya saya kirim ke Madam Christine ya. Ibu bisa lihat itu tadi. Saya suka nonton pendeta dan anak-anak pendeta yang sakti-sakti ini tadi. Padahal hal itu tidak ada di dalam kitab suci. Ya. Para rasul dulu diberi kuasa oleh karena apa? Mereka memberitakan firman itu ada dalam tekanan ancaman akan dibunuh karena menyangkut nama Yesus Kristus orang Nazaret akan dibunuh. Oleh karena itu oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita, para rasul diberi kuasa yang dahsyat. Supaya apa? Mereka bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan dan lain sebagainya. Pemberitaan firman yang diberitakan bisa segera membuat orang yang menerima itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, zaman sekarang berbeda. Berbeda. Kita memberitakan firman Tuhan tidak ada dalam tekanan ancaman kematian. Cuman sekarang banyak orang yang jual agama, jual Tuhan Yesus untuk dapatkan duit. Nah, oleh karena itu, ya, menjawab pertanyaan Bu Mila, sebaiknya seperti apa? Jawaban saya sederhana, sebaiknya kalau Anda tidak terpanggil, jangan jadi pendeta. Jangan jadi pendeta. Jangan karena Anda anaknya pendeta, harus jadi pendeta. Cuman dalam tanda kutip, maaf bicara, pendeta zaman sekarang itu merasa gereja yang mereka rintis menjadi perusahaan keluarga yang harus diwarisi oleh anak. Begitu Ibu, bisa paham? Ya, terima kasih sekali Pak Roni, sangat terbuka sekali ya penjelasannya dan sangat ini mencerahkan. Terima kasih Terima sekali kasih lagi, Bu Mila. berkati dan Terima kasih. memakai Pak Roni lebih dahsyat lagi untuk melihat situasi sekarang. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya. Kalau tidak Ya. terpanggil jangan coba-coba. Enggak Ya, usah terima jadi kasih. pendeta. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mila. Penjelasannya cukup jelas dari Pendeta Roni. Yang berikut Ibu Ria Siahaan, silakan. Iya, Silakan selamat Bu Siahaan. Ya, teologi kemakmuran kan mengajarkan bebas dari masalah, bebas dari penyakit, bebas dari Iya. resiko ekonomi, pokoknya semuanya baik. Iya, Tanpa sadar semuanya itu tidak baik. menggiring pengikutnya atau jemaatnya kepada seperti yang tadi Bapak jelaskan, yaitu hukum Taurat. Padahal kenyataannya Iya. tidak seperti itu ya Pak. Padahal Iya. masalah atau sakit penyakit atau masalah apapun itu hal yang biasa. Ya Hal seperti yang wajar. ya, hal yang Iya. wajar ya, seperti di Alkitab juga kan Ayub pun juga mengalami sakit penyakit. Nabi Iya. Elia pun pernah mengalami ketakutan setelah membabat habis 200 Iya, setelah dari diancam Baal. oleh ratunya Isabel itu tadi. Iya. Iya. Terus bahkan maaf kata ya Pak, itu seringkali ini ya Pak yang saya mau tanyakan, kok masih ada gitu ya, kayak misalnya memakai sarana seperti sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan itu sebagai apa ya, sebagai sarana yang pokoknya ini bebas dari bla 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 kayak gitulah Pak, seperti yang tadi yang Iya. di awal saya ini. Apakah memang seperti itu Pak?
yang saya mau tanyakan seperti sarana tadi sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Terus Iya, kok sepertinya kayak teologi kemakmuran ini kayak latah ya Pak, kayak main-main gitu ya Pak. Kayak mengiming-iming gitu ya. Benarkah demikian Pak? Itu yang saya mau iya, tanyakan. iya. Terima Pak. kasih Ibu. Bu Syahaan, Anda sudah paham sebetulnya inti daripada pengajaran teologi kemakmuran. Semuanya serba baik, semuanya serba oke. Padahal orang punya masalah, orang punya sakit adalah sesuatu yang wajar. Nah, kemudian mereka masih mengembangkan diri, memakai segala macam sarana untuk mendatangkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Misalkan, tadi dikatakan, pakai lewat perjamuan kudus, atau pakai minyak urapan. Ini bisa mendatangkan ini, terserahlah. Pendeta ini mau bicara apa. Nah, Bapak Ibu, sedihnya para pengikut mereka itu percaya dan mengikuti seakan-akan minyak urapan yang mereka dapat dari gereja, entah itu gratis, entah itu beli, ya, itu punya kuasa untuk bisa dipakai sesuai dengan tadi yang dibicarakan. Bapak Ibu, saya ingin tegaskan, itu salah, ya, itu salah. Anda disertai oleh Tuhan itu oleh karena Anda adalah orang yang benar, yang hidupnya mengasihi Tuhan. Saya dan Bapak Ibu, jika Anda dan saya mengasihi Tuhan, maka ya konsekuensinya adalah seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 14, ya Bapak Ibu, saya bacakan mulai ayat 15. Ya, lihat Bapak Ibu. Jadi sarana-sarana seperti itu nggak ada faedahnya. Lihat ya. Jikalau kamu mengasihi aku, hanya huruf besar, artinya Yesus, Kristus Tuhan kita. Kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ketika Bapak Ibu dan saya mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Akibatnya, Tuhan Yesus melanjutkan sabdanya begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Akibatnya dia mintakan kepada Bapa, yaitu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, ya, yang akan menyertai saudara dan saya selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu, ternyata Roh Kudus itu diam di dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus itu tinggal dalam hidup Bapak Ibu sekalian, Anda berpikir apakah tidak bahwa Alkitab memberikan jaminan yang ternyata tinggal di dalam hidup Anda dan saya sebagai orang benar yang mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita, ternyata sekaligus Bapa dan Anak dan Roh Kudus jadi satu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Saya lanjutkan ayat 18. Saudara sayang jika Anda tidak mencatat ya, tetapi videonya bisa Anda tonton ya. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, catat Bapak Ibu, aku, Yesus di dalam Bapakku,
dan kamu, Anda sekalian dan saya, di dalam aku, kita di dalam Yesus Tuhan, dan aku, Yesus Tuhan, di dalam kamu, di dalam kita. Bapak Ibu, lihat. Tuhan Yesus menganugerahkan sesuatu yang luar biasa, yaitu Dia berkenan hidup di dalam Anda dan saya. Dan Anda dan saya diakui oleh Tuhan. Kamu di dalam aku. Aku, Yesus, di dalam Bapa. Berarti kita juga ada di dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Saudara lihat, ya, Roh Kudus ada di mana? Yohanes 15 ayatnya yang ke-26. Yohanes 15 ayat ke-26. Saya bacakan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bapak Ibu, berarti apa? Roh Kudus di mana? Roh Kudus di dalam Bapa. Nah, Bapak Ibu, dari pembuktian ayat ini berarti jika Anda mengasihi Yesus Kristus Tuhan dan setia melakukan semua perintahnya, maka Roh Kudus akan tinggal selama-lamanya di dalam hidup saudara. Dan ternyata bukan hanya Roh Kudus, karena Roh Kudus ada di dalam Bapa, Yesus ada di dalam Bapa, kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, berarti yang tinggal di dalam kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sekaligus. Sehingga Anda akan mengetahui ayat selanjutnya dari para rasul yang bilang, maka roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sebab yang tinggal di dalam hidup kita bukan cuma Roh Kudus, tetapi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, jika Anda sudah meyakini bahwa pribadi Tuhan sendiri yang tinggal di dalam hidup kita, maka benda-benda yang seperti ini ya bukan sesuatu yang penting buat kita, ya. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati ketika kita bersama-sama dengan jemaat ikut di dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu, itu ditujukan oleh Tuhan Yesus supaya kita mengingat, mengenang akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan saudara dan saya dari dosa yang membinasakan. Demikian Ibu, ada yang masih belum jelas? Iya, yang Bapak sampaikan tadi itu bicara tentang kemanunggalan ya Pak? Iya betul. Kalau Ibu orang yang mencintai Tuhan, konsekuensinya adalah Tuhan memberikan Roh Kudus, ya, tinggal selama-lamanya di dalam hidup Ibu. Dunia tidak mengetahui, tidak mengenal, tapi Ibu mengenal sebab dia tinggal di dalam Ibu. Saya tambahkan lewat ayat tadi, yang tinggal di dalam Ibu bukan cuma Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus berasal dari mana? Berada dari dalam Bapa yang keluar. Berarti Bapak sekaligus tinggal di dalam Ibu, kan begitu. Nah, demikian pula Tuhan Yesus bersabda, ya, kamu di dalam aku di dalam kamu. Aku Yesus di dalam Bapa. Berarti ketiga Allah Tritunggal ini tadi tinggal di dalam hidup orang benar yang mengasihi Kristus. Oleh karena itu, kalau Ibu menyadari hal itu, mulai sekarang yang mendengar di dalam ruang meeting ini tadi, hiduplah benar dan kudus. Amin. Jangan macam-macam. Amin. Oke, Ibu, sudah? Yang lain apalagi? Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bu Sihaan.
Baik, Barangkali terima ada yang kasih lain. Bu Ria. Ini lanjut Ibu Aminah, langsung to the point aja ke pertanyaan Ibu Aminah. Silakan Bu Aminat. Terima kasih Pak David. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam Yang Ibu. saya mau tanyakan, apakah pendeta teologi kemakmuran bisa juga dikatakan hypocrite? Munafik. Ya, munafik. Karena salah satu cara mereka harus dibaptis. Salah satu cara mereka harus dibaptis kalau mau makmur. Nah, itu juga yang ada di Jemaat Agung. Saya bingung, Pak, karena ngambil seolah teologi mereka benar. Gimana membedakannya? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana kita bisa membedakan yang benar dan yang tidak? Nah, disinilah titiknya, letaknya. Bahwa setiap orang Kristen sesungguhnya wajib mengerti isi Alkitab mulai depan sampai belakang. Mulai Kejadian sampai Wahyu, minimal Anda pernah baca, Anda mengerti tentang isi Alkitab. Kalau Anda tidak pernah tahu yang benar adalah ini, bagaimana Anda bisa tahu bahwa ada yang salah? Nah, jemaat banyak dibodohin oleh banyak pendeta dalam tanda kutip. Ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jangan salahkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah pernah peringatkan. Memang penyesatan harus ada. Ya, tetapi lebih baik si penyesat itu diberi batu kilangan dan dikalungkan pada lehernya dan kemudian ditenggelamkan. Nah, artinya apa? Jika Anda dan saya ini orang kolot, konservatif sekali. Ketika saya diberi tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, yang pertama kali saya perhatikan, saya jangan sampai salah memberitakan. Apalagi jika saya salah, itu saya sengaja. Artinya apa? Jika saya sengaja menyalahkan pemberitaan firman ini tadi, saya ini penyesat yang harus dibinasakan. Oleh karena itu, saya pelajari lebih dulu. Saya uji lebih dulu. Supaya Tuhan tahu bahwa saya sungguh-sungguh ingin menyampaikan yang benar. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, bagi setiap orang Kristen wajib mengetahui isi Alkitab. Supaya ketika ada pengajaran yang salah, kita langsung bisa siap, bisa tahu ini salah. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan yang demikian. Alkitab firman Tuhan tidak pernah menulis yang demikian. Demikian Ibu, ada yang lain Masih An? Terima Bu kasih Pak Astuti. Roni. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aminah. Lanjut ke Ibu Astuti Maro. Pertanyaannya apa Ibu Astuti? Baik, singkat saja. Terima kasih Pak Ya. David, terima kasih Pak Roni. Mohon maaf tadi agak terlambat karena memang kayaknya muter-muter. Saya tadi dapat peneguhan, cepat saja. Saya dapat peneguhan sekali waktu Pak Roni menjawab pertanyaan Bu Mila tadi. Kayak itu kalimat terakhir. Jangan, kalau tidak terpanggil jangan menjadi hambanya. Ini almarhum suami saya, karena anak saya 3 putra sudah Tuhan panggil, jadi yang terakhir ini ya beliau sangat pengen banget, maksudnya suami saya ingin anak saya menjadi penerusnya sebagai pendeta. Termasuk saya ingin anak saya ini menjadi seorang pendidik seperti saya, dengan tujuan supaya apa yang saya rintis selama hilang Pak, karena di daerah saya itu sulit untuk mencari seorang guru Pak ya Pak ya, dalam pendidikan agama Kristen. Jadi saya sangat diteguhkan. Jadi kalau memang, tapi dia memang tidak mau. Dia tidak mau, dia memang mengatakan saya tidak terpanggil daripada saya berdosa di hadapan Tuhan. Beliau bilang begitu. Dan saya diteguhkan banget dengan penjelasan Bapak. Pertanyaan saya begini Pak, tidak salah kan Pak ya,
Atau apakah salah jika orang tua beriman dan ingin anaknya mengikuti panggilan tersebut, karena banyak teman lingkungan gitu yang sangat mendukung bahwa anak kamu tuh cocok deh kayaknya seperti bla 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 seperti itu Pak, khususnya hamba Tuhan. Nah, orang tua beriman supaya anaknya menjadi hebat atau menjadi baik, menjadi benar. Apakah itu termasuk salah satu teologi kemakmuran, Pak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bukan termasuk teologi kemakmuran ya. Teologi kemakmuran itu hanya berkata tentang jika engkau menjadi pengikut Kristus, maka semuanya dalam keadaan baik, kan begitu ya. Kesehatanmu baik, keuanganmu baik, rumah tanggamu baik, kebahagiaanmu baik, itu ya. Nah, Ibu punya cita-cita, anaknya jadi hamba Tuhan. Semua teman-teman yang lain juga memberikan dukungan. Wah, kelihatannya anakmu ini cocok dan lain sebagainya. Tetapi kemudian anaknya bilang sama ibu, ya, Mama, saya tidak mau jadi hamba Tuhan karena saya tidak terpanggil. Apakah itu berdosa? Saya katakan 1000% tidak berdosa. Ya, justru yang berdosa jika Anda paksakan. Anda menjadi seorang hamba Tuhan, tapi kemudian di tengah-tengah Anda menjadi hamba Tuhan, tidak sepenuh hati engkau menghamba kepada Kristus. Nah, pertanyaan saya, ya, orang melayani Tuhan, orang menyenangkan hati Tuhan, orang memuliakan Tuhan, apakah harus sebagai seorang pendeta? Tidak, ya, tidak. Ada banyak orang melakukan tugas pekerjaan lebih daripada seorang pendeta, walaupun dia adalah seorang jemaat biasa. Dan ini akan menjadi kekaguman bagi Tuhan, ya, dibandingkan daripada seorang hamba Tuhan yang tidak bisa melakukan seperti orang yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk apa yang mengagumkan Tuhan Yesus ketika seorang janda ini memasukkan 2 keping uang logam, ya. Wah, orang-orang yang kaya jelas memberikan persembahan ke kotak peti persembahan dengan jumlah nominal yang jauh lebih besar. Tetapi apa yang menarik dari Tuhan Yesus? Bahwa ternyata ibu janda ini dinilai oleh Tuhan Yesus sesungguhnya memberikan persembahan yang lebih besar dari semua orang kaya itu tadi. Sebab dia memberikan dari kekurangannya dia. Sedangkan orang kaya dari kelebihannya dia. Nah, demikian pula anaknya ibu bisa menjadi kekaguman Tuhan. Karena apa? Dia boleh tidak menjadi seorang pendeta, tetapi ternyata dia melakukan kesehariannya lebih daripada seorang pendeta. Mungkin anak ibu bisa wira swasta, bisa menjadi pegawai negeri, atau dan lain sebagainya, atau profesi yang lain. Namun di tengah-tengah dia menjalankan profesi itu tadi, dia mengamalkan satu perintah yang luar biasa, yaitu dia menunjukkan cintanya kepada Tuhan dengan mengabdikan diri di dalam profesinya untuk mengasihi sesama yang lain. Demikian Ibu. Ada yang lain? Terima kasih ya. Baik, Ibu Astuti, terima kasih. Lanjut ke Madam Christine. Silakan, Madam. Ya, tapi nanti saya tidak dipilih ya. Oh ya, tidak dipilih karena kan panitia ini. Ya. Baik, menarik sekali. Itu yang pertama, bersyukur karena Pak Roni boleh memberikan pencerahan. Kan. Saya pakai 2 device ini. Ya. Oke, pertanyaan saya adalah, saya keluar dulu yang satu ya. Oke, pertanyaan saya gini Pak. Saya baru bertemu dengan beberapa pendeta penganut teologi kemakmuran ini. Iya. Dan mereka menunjukkan saya fakta. Dia bilang, Madam, tidak usah jadi pendeta konservator. Ikut kenyataan sekarang ini. Semua orang butuh duit. Semua orang butuh kebahagiaan.
Kami bisa menawarkan itu semua karena kami penganut teologi kemakmuran. Itu yang mereka Iya. katakan. Faktanya, Madam, lihat aja. Pendeta-pendeta yang tidak mau mengikuti teologi kemakmuran adalah mereka pendeta di bawah rata-rata. Yang Iya. kalau hari Minggu tidak ada persembahan, mereka bisa nggak makan. Itu kenyataannya katanya. Iya. Saya sangat sedih, Pak. Tapi mereka karena menunjukkan fakta, saya sedih. Tapi saya tidak tergoncangkan. Artinya apa? Saya tetap pada satu apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau mau ikut saya, pikul salib. Jadi saya katakan ya kita harus pikul salib dong kalau mau ini. Dan kemakmurannya itu bersifat kekekalan. Terus mereka mengatakan kepada saya, tinggal aja dengan kepercayaanmu. Nah, bagaimana mengatasi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya itu punya anak 2. Yang satunya yang cowok, rambutnya lebih panjang dari adiknya. Artinya dia gondrong, Pak. Iya. Ini saya banyak dikatain teman-teman. Aduh, Madam, pendeta kok anaknya gondrong. Bagaimana sih ukurannya gimana, Pak? Saya sebagai hamba Tuhan juga tersentil sih lah. Makanya ku suruh potong anakku, tapi dia nggak mau. Ku biarkanlah dia, Pak. Oke. Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus. Oke. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Di dunia ini ada satu ungkapan yang berkata demikian. Uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Sehingga jika ini disimpulkan, akhirnya orang dunia memberikan kesimpulan. Kalau demikian, hidup butuh apa? Semua bilang hidup butuh uang. Nah, Bapak Ibu, lewat Alkitab ini, lewat Sabda Kristus, saya buktikan bahwa hidup itu bukan butuh uang, tetapi hidup itu butuh kebenaran. Kita lihat Matius 6 ayat 31 lebih dulu. Ya, saya bacakan mulai 31. Matius 6 ayat 31. Sampai nanti 33 ya. Demikian bunyi firman-Nya. Ini sabda Kristus. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Matius pasal 6 ayat 31, Pak Bran. Nah, ini bicara tentang hal-hal yang jasmani. Ya, hal-hal yang jasmani. Kemudian ayat 32 berkata demikian. Tuhan Yesus bilang begini. Semua itu yang jasmani dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Anda mengenal Allah, tidak usah terlalu pusing dengan yang jasmani. Walaupun yang jasmani kita butuhkan. Apa kata Tuhan Yesus? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Pastilah Tuhan itu mencukupkan kebutuhan Bapak Ibu. Walaupun kita tidak dijadikan sangat kaya raya. Ayat 33 ini adalah kuncinya. Rumusnya Tuhan Yesus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bersabda, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa kerajaan Allah? Ketika Tuhan Yesus mengusir setan yang merasuk seseorang, dia bersabda, dia bilang,
Ketika engkau melihat iblis setan diusir, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Berarti kerajaan Allah siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dan kebenarannya lebih dulu. Kita diminta oleh Dia datang mencari dahulu Tuhan Yesus dan kebenarannya. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ketika Anda mendapatkan kebenaran, maka yang jasmani akan ditambahkan kepadamu, dan engkau akan dituntun ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, artinya ketika Anda berfokus, fokus utamanya Yesus Kristus dan kebenarannya, maka yang rohani ini akan diberikan kepada saudara secara otomatis, ya, secara otomatis yang jasmani itu akan mengikuti kehidupan saudara, akan ditambahkan kepadamu. Nah, teologi kemakmuran mengajarkan secara terbalik. Ibu Christine, Anda harus berfokus kepada yang jasmani lebih dulu. Ya, jasmani lebih dulu. Anda diajar tadi. Jasmani lebih dulu. Supaya Anda Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tetap makan berkelimpahan. Kan begitu. Maka saya katakan kalau Anda fokusnya Anda balik, yang jasmani Anda utamakan, dijamin berkat rohani kamu tidak akan diberi. Saya ngambil contoh. Ya, oknum yang tadi turun dari pendeta. Anaknya siapa? Anaknya pendeta besar kan? Kenapa berkat rohaninya mereka tidak dapat? Ya, saya mau nanya lagi. Yang sempat depresi, anaknya siapa? Kemudian lompat dari gedung. Kenapa? Karena mereka fokusnya di mana? Di yang jasmani. Rohaninya dia tidak dapat. Muncul pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak di ruang meeting ini. Pak Roni, yang jasmani itu, yang rohani yang seperti apa? Yang rohani adalah keselamatan dalam hidup kekal. Keselamatan keluar masuk pintu rumahmu. Kehidupan harmonis rumah tanggamu. Kehidupan bahagia keluarga besarmu. Masa depanmu. Masa depan anak-anakmu. Cucu cicit keturunanmu akan menjadi orang yang berprestasi untuk kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu, Anda cek sendiri. Anda cek sendiri. Berapa banyak dari anak-anak pendeta yang seperti mereka memfokuskan yang jasmani lebih dulu, anak sulung mereka cerai di dalam pernikahan mereka. Cek sendiri. Itu yang pertama ya, Bu Christine. Kemudian yang kedua. Anak saya gondrong. Masa anak pendeta gondrong? Bapak Ibu, di zaman sekarang banyak orang yang suka dengan atribut-atribut, seakan-akan dengan atribut itu menunjukkan kesucian mereka, kedekatan mereka dengan Tuhan. Contoh ya, orang Kristen ya, pakai kalung salib, ya, bawa nenteng Alkitab, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apakah itu pasti mencerminkan imannya dia? Belum tentu. Sehingga buat saya, penampilan buat saya tidak ada masalah. Silakan aja kamu mau gondrong, kamu mau botak dipelontosin, terserah saja. Yang penting adalah inner beauty-nya dia kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Penampilan tidak problem buat saya. Yang penting adalah kamu berbuah karena kamu ranting yang nempel pada pokok anggur. Demikian, Madam Christine. Anak saya langsung, tuh kan Mami, Tuhan Yesus juga gondrong.
Iya. Terima kasih buat penjelasannya. Terima Dia kasih, senang tuh. terima kasih. Dia senang. Thank you. God bless. Iya, Thank you. Baik, terima kasih Madam Christine. Lanjut Ibu April. silakan. Ya, kedengaran suara saya, Pak? Dengar, dengar. Sorry. Dengar, Ya. dengar. Ini terkait dengan teologi kemakmuran. Nah, dari sisi orang penganut teologi kemakmuran, Iya, mereka memegang prinsip itu dari Yohanes 10 ayat 10, Pak. Kan Yesus Yohanes berkata, 10, silakan ayat dibaca. 10. Ya. Yohanes 10 ayat 10, yang hidup berkelimpahan itu ya. Ya, aku datang Hmm, untuk memberi hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Ya, Nah, yang menjadi pertanyaannya gitu ya, seringkali yang jadi diserang dari teologi kemakmuran kepada orang-orang yang hidup dalam konteks kebenaran firman, iya, ada hamba-hamba Tuhan yang sepertinya hidup di dalam kebenaran, dia pegang kebenaran, lalu kemudian pikul salib yang tadi seperti Madam sampaikan ya. Tetapi iya, kehidupannya tidak berkelimpahan secara jasmani gitu. iya, Nah, lalu mereka mulai menyerang loh. Kan Tuhan itu Yesus datang untuk memberi hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Apa itu berarti kamu kalau kamu tidak berkelimpahan, berarti kamu tidak di dalam Yesus. Nah, mereka sempat menyerang seperti itu. Kira-kira iya, menurut pandangan Bapak terkait hal ini bagaimana? Lalu itu yang pertama, lalu kemudian terkait juga dengan kelimpahan, ukuran kemakmuran dan kelimpahan itu batasannya atau indikatornya apa gitu Pak? Karena seringkali itu yang dipakai oleh orang-orang teologi kemakmuran yang akhirnya menjudge ketika anak-anak Tuhan itu mungkin secara jasmani dia tidak kaya gitu ya, tidak mungkin ya karena dia imannya gitu ya, diizinkan Tuhan ngalami penderitaan, ngalami sakit penyakit gitu. Jadi mereka mulai menjudge kamu tuh dikutuk Tuhan gitu loh. Jadi kamu nggak hidup di dalam kelimpahan. Kalau engkau di dalam Tuhan harusnya kamu kelimpahan harta benda, terus kamu sehat, melimpah. Sementara mereka juga pakai ayat yang disampaikan yang Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu sehat-sehat, baik-baik keadaanmu, baik secara jiwa maupun rohmu. Itu yang mereka pakai gitu. Nah, ini menurut Bapak dua pandangan ini bagaimana dan indikatornya gitu loh Pak. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya kepada Tuhan, apapun situasi itu tidak ini yang penting kayak tadi yang Bapak garis bawahi, mengenal Tuhan itu secara pribadi, kita kenal Allah yang kita sembah. Ya itu saja Pak mengenai tuduhan-tuduhan dari kaum teologi kemakmuran kepada kita anak-anak Tuhan yang tanda kutip ya hidup di dalam kebenaran, indikator dan indikatornya. Itu saja Pak, terima kasih. Minta maaf saya lagi di luar jadi saya off cam ini di publik. Oke, terima kasih Bu Pak, April. Tuhan berkati. Iya. Saya jawab yang pertama pertanyaan dari Bu April tentang Yohanes 10 ayat 10. Ya. Apanya yang salah? Tafsirnya yang salah, kan begitu. Ya. Mereka maaf bicara, teman-teman daripada pendeta teologi kemakmuran seringkali itu hanya mengambil bunyi kalimatnya. Tapi makna dari kalimat itu tidak dipelajari karena apa? Karena mereka seringkali mengabaikan judul bacaannya. Coba Anda buka Alkitab, Bapak Ibu yang bapak Alkitab di situ, kita tarik terus ke belakang. Ke ayat 9, ayat 8, sampai ayat 1 atasnya ada judul, yaitu Gembala yang Baik. Nah, maksud saya kalau Anda ngambil satu ayat, harusnya Anda baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya dibaca.
Kelimpahan apa dalam hal ini? Dalam hal ini adalah Anda mengalami segala kelimpahan, itu bukan dalam arti kata harta benda, bukan. Kalau memang Tuhan Yesus memfokuskan kelimpahan harta benda, saya jamin rasulnya lebih kaya daripada pendeta sekarang. Itu pasti. Rasul buat mukjizat banyak, duit ngalir pasti. Ya, itu tidak dilakukan oleh para rasul. Rasul yang 12 hidupnya nggak enak semua, nggak ada yang kaya, mati di rajam batu, mati digergaji, mati disalib dengan terbalik, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak mau diketahui oleh teman-teman daripada teologi kemakmuran. Nah, begitu ada kata segala kelimpahan, ditafsirkan semuanya oke. Pertanyaan saya, gimana kalau pendetamu sakit? Oke Pak, tidak? Tidak oke. Bagaimana kalau kamu sendiri kemudian sakit dan tidak disembuhkan? Bagaimana? Masihkah engkau bisa bersyukur? Belum tentu. Depresi mungkin karena engkau meyakini ajaranmu adalah semuanya dalam keadaan baik. Nah, Bapak Ibu, lihat ya. Saya ambil satu ayat lagi, yaitu ayat 11 ya. Setelah Tuhan Yesus bilang di ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakannya. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tekanannya apa? Di dalam hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lah, kata segala kelimpahan oleh teman-teman teologi kemakmuran ditafsirkan macam-macam. Lihat ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ayat 11 ini sinkron dengan Yohanes 3 ayat 16. Coba ditampilkan Pak Fran ya. Nah, sehingga kita akhirnya tahu ya, ayat 11 ini sinkron dengan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus datang ke dunia, fokusnya cuma satu, yaitu supaya saudara dan saya yang percaya kepada Dia itu tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Dia tidak pernah punya fokus supaya saudara dibuat kaya, nggak pernah. Kemudian yang kedua saya jawab, apa parameternya, ukurannya orang yang hidup dalam kelimpahan, mewah dan lain sebagainya? Bapak Ibu, Anda cek saja sendiri. Pendeta-pendetamu itu hidup secara hedonisme atau tidak? Jemaat yang ada dalam satu gereja tidak semuanya kaya. Ada juga jemaat yang mungkin menghadapi meja kosong mereka. Atau mungkin dalam satu hari mereka cuma makan satu kali. Kenapa? Bukan karena niatnya ingin puasa, tetapi yang dimakan tidak ada. Nah, Bapak Ibu, jika engkau adalah seorang hamba Tuhan yang punya hati nurani, Anda pasti tidak akan pakai barang-barang yang mewah melekat pada tubuh saudara. Lebih baik ini engkau jadikan uang yang Anda bisa ringankan beban jemaat. Nah, dibandingkan dengan khotbah-khotbah yang bilang, saya ngambil liburan, ketika liburan bersama keluarga, saya menginap di hotel ini di Singapura, sekian hari di sini, dan lain sebagainya. Buat apa? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ukurannya seperti apa? Ukurannya relatif, ya, relatif. Sulit kita mau ngomong ukuran, ya. Karena apa? Mungkin seseorang bilang engkau itu hidup sangat mewah. Buat dia itu adalah sangat sederhana. Tetapi saya yakin setiap hamba Tuhan, jika engkau punya hati nurani,
harta benda yang melekat, jam tangan yang mewah-mewah, engkau pasti akan tidak engkau pakai. Lebih baik engkau jual untuk mereka. Mengapa? Karena ayat 11 mengajar kepada saudara, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan apa? Nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau saudara memberikan jam tangan kan biasa, kecil. Kalau engkau adalah gembala yang baik, nyawa saudara berikan. Nah, demikian saya kembalikan Pak David. Baik, terima kasih. Hambanya Pendeta Roni sangat jelas. Iya. Pak Santris, silakan Pak Santris. Singkat. Silakan Pak. Shalom. Ya, Pak Shalom, Roni. shalom. Ya, Saya mau Pak. tanya ini konsep masalah 3 in 1 ya. Bukan 3 in 1 in Jakarta ya, ibu kota ya. Iya. Sekarang pindah jadi bapak kota. Jadi Ya. jadi ibu kota udah pindah ke IKN. Jadi saya mau bertanya 3 in 1. Jadi 1 for me, 1 from you kan? Berartinya kan? Jadi Ya. kita bisakah kita dipenuhi Roh Kudus ataupun suatu kuasa Roh Kudus dalam kita kalau kita tidak melaksanakan perintah satu amanat agung dan kita tidak memiliki karakter seperti Kristus. Sebagai contoh gembala pokoknya kan. Dia Ya. memang melaksanakan amanat agung. Tapi namanya manusia ada kelemahan. Singkat cerita ya, tapi saya pernah dengar satu cerita, langsung saya tanya. Ketika dia membaptis seorang seorang ibu atau seorang gadis ya, dia bertanya, Mbak, bagian mana yang boleh saya sentuh? Dia bilang waktu dia baptis. Masa dia ngomong gitu? Jadi saya berpikir kok gembala kayak gitu ngomongnya. Di suatu waktu karena itu satu gembala saya juga kan, saya tanya juga, Pak, Bapak membaptis orang kok bertanya begitu? Dia bilang, ya namanya kan bertanya, apakah di kepala, di mana katanya gitu. Jadi saya berpikir, jadi karakter Kristus tidak ada bagaimana ada penyertaan Roh Kudus pada kita. Mohon pencerahan penjelasannya, gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Santris ya. Ya. Oke, Pak. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Syaratnya Anda akan terima Roh Kudus itu jelas ya. Ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, hanya huruf besar, Yesus Kristus Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah, ketika kita menjalankan perintah Tuhan Yesus, kita menjadi anak kesayangan Dia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu kita mengasihi Dia dan Dia mengasihi kita. Maka apa yang terjadi? Tuhan Yesus akan melanjutkan ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Roh Kudus diberikan. Roh Kudus itu karena janji Tuhan Yesus bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang lain yang menyertai Bapak Ibu sekalian. Siapa yang disertai? Kristen semua? Tidak. Tidak semua Kristen, tidak semua pendeta. Ya, tetapi hanya kepada orang yang mengasihi Yesus Kristus Tuhan diberikan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan saya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Maka orang yang disertai Roh Kudus seringkali ketika Bapak berbuat sesuatu yang berdosa, ada suara yang bilang, jangan kamu lakukan. Itu Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Seberapa Anda taat mendengar suara Roh Kudus, ketika Anda mau melangkah sesuatu yang berdosa, Anda di-stop oleh Dia. Dan seberapa Anda taat ketika Anda melihat janda itu tidak bisa nebus obat, Anda sedang ngantri obat, dan Roh Kudus bilang, bayar itu, dan Anda melakukan. Kenapa? Karena Dia bilang, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum.
Ketika aku tidak bisa bayar uang di apotek, kamu bayar ya aku. Itu suara Roh Kudus yang tinggal di kita. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 18 ini ayat yang sulit. Kenapa? Karena Anda pasti akan bilang, loh, Tuhan Yesus, bukankah engkau sudah naik ke surga? Mengapa balik lagi? Nah, ternyata dia balik karena apa? Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan ternyata Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu keluar dari Bapa, ada di dalam saudara. Otomatis dia balik itu tadi dalam wujud, dalam persekutuan Bapa, Anak, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, buktinya sederhana. Buktinya sederhana. Banyak di antara Anda yang suka berbahasa roh. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju orang yang disertai oleh Roh Kudus, otomatis tadi disertai oleh Bapa dan Anak sekaligus, itu adalah orang yang akan taat atau tunduk kepada firman? Nah, jika jawabannya ya, jawabannya ya, saya tunjukkan contoh sederhana. Kesombongan rohani orang Kristen itu terjadi dan menyedihkan hati Tuhan. Dan saya langsung bilang, kamu tidak disertai Roh Kudus. Lihat ya, 1 Korintus pasal 14, saya bacakan mulai ayat 26. Lihat, gembala sidang seringkali mengajak jemaatnya. Mari Bapak Ibu sekalian, engkau yang berbahasa roh. Berbahasa roh yang keras. Lihat saudara. Judul bacaannya, peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, artinya giliran. Satu-satu ngomongnya. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda disertai oleh Roh Kudus, saya berkesimpulan, Anda akan tunduk dengan firman Allah. Nah, tetapi begitu saya melihat di sebuah gereja yang saya layani, semuanya berbahasa roh, tidak ada yang menafsirkan, bahasa rohnya tambah kencang. Saya langsung dalam hati saya bilang apa? Satu gereja tidak disertai Roh Kudus. Kenapa? Kamu tidak tunduk dengan firman. Demikian Pak Sentris. Ada yang lain? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Santris. Pak PKL, silakan Pak PKL, sudah tiba di tempat tujuan. Iya, tadi di jalan naik motor. Menurut saya, ya Pak Roni, ya, prosperity teologi merupakan kesesatan akhir zaman ini. Iya. Dengan inti pengajarannya mukjizat dan berkat. Iya. Ya. Seolah-olah kalau mereka yang percaya tidak boleh sakit, tidak boleh miskin. Kalau sakit dan miskin berarti dalam kutukan, bukan dalam berkat. Nah, pertanyaan saya, Pak, kira-kira ada nggak korelasional antara prosperity teologia dengan hyperblessed teologia? Iya. Kira-kira ada nggak korelasionalnya? Sebab pengajarannya sering saya lihat selalu bersamaan ini. Ya. Selalu bersamaan. Dan dimulai tahun 67. Ya, kalau kita mau kilas balik sejarahnya tahun 67.
Tahun 81 bahasa roh itu dimulai dari gerakan gereja yang di Majalengka. Ya, kalau kita paham. Lalu tahun 90-an dilanjutkan dengan Toronto Blessing. Gerejanya menjadi gereja Fajar Pengharapan yang sekarang entah bagaimana keadaannya. Itu dari saya, Pak, pertanyaannya. Mohon pencerahan. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Terima kasih Pak PKL. Ya, jadi apa yang Bapak sampaikan tadi benar ya. Saya ulang lebih dulu yang disampaikan Pak PKL. Teologi kemakmuran itu menitik beratkan pengajarannya kepada mujizat dan berkat. Ya, sepertinya Anda tidak bisa sakit, keadaan ekonomimu baik, rumah tanggamu oke, dan lain sebagainya. Dan Anda menjadi orang yang super dekat dengan Tuhan, ya, ngomong-ngomong dengan Tuhan. Kadang Tuhan ngomong dengan Anda dan lain sebagainya, bisa dibawa ke surga, dibawa ke neraka, walaupun itu cuma kunjungan kerja, ya, macam-macam lah ya. Mereka selalu seperti itu, ya, memposisikan sang pendeta itu menjadi orang yang super dekat dengan Tuhan, ya, sehingga apapun yang dia katakan, diajarkan, diaminkan oleh pengikutnya. Nah, kemudian pertanyaannya Pak PKL, ada lagi satu pengajaran ya, hyper grace ya. Nah, pengajaran ini adalah bicara tentang bahwa sekali anugerah keselamatan diberikan, maka oleh Tuhan tidak akan ditarik apapun keadaan hidupmu, ya. Anda itu sudah diselamatkan oleh Tuhan, walaupun Anda itu ya jalannya serong kiri, serong kanan dan lain sebagainya, oleh Tuhan tetap diselamatkan, ya. Pertanyaan Pak PKL, apakah ini ada hubungannya dua teologi ini? Karena apa? Seringnya para pendeta ini duet ya, khotbahnya duet, bersaut-sautan ya, saling memberikan dukungan. Nah, dukungannya di mana Bapak Ibu? Korelasinya di mana hubungannya? Hubungannya adalah ya, kedua-duanya itu tadi nanti akan bilang pada akhirnya, lihat, Yesus Tuhan begitu mengasihi Anda luar biasa, ya. Dia menyelamatkan saudara, mengasihi saudara tanpa batas. Nah, masa kalau Anda sudah dikasih oleh Tuhan seperti itu, ya, seperti itu, Anda masih mau hitung-hitungan duit kepada Tuhan. Nah, intinya ke sana. Semuanya akhirnya UUD, ujung-ujungnya ke duit semuanya, ya. Bapak Ibu, hati-hati ya, hati-hati. Yesus Kristus Tuhan tidak pernah datang dengan fokus menjadikan jemaat kaya, tidak pernah. Kalau memang kaya menjadi tujuan, garis bawahi kata-kata saya. Pasti para rasul lebih kaya dari pendeta zaman now. Ya. Kenapa? Karena para rasul dipenuhi, disertai dengan mujizat yang luar biasa. Bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang sakit. Ya, Petrus bisa membangkitkan Tabita. Ya, Paulus bisa menghidupkan lagi orang yang jatuh dari lantai 3 tadi dan lain sebagainya. Ya, tentunya mereka akan lebih kaya dari pendeta zaman sekarang. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak tergiur dengan yang jasmani. Mengapa? Karena yang jasmani fana, tidak kekal. Mereka mengandalkan berkat rohani yang kekal. Sebab apa? Rumusnya tadi saya berikan. Tuhan Yesus bersabda di Matius 6 ayat 33. Kalau saudara fokus lebih dulu kepada Yesus dan kebenarannya, kepada yang rohani, kepada yang kekal, maka yang jasmani secara otomatis satu paket kutambahkan kepadamu. Tetapi teologi kemakmuran fokusnya dibalik. Kalau kamu fokus kepada yang jasmani, saya pribadi simpulkan, dijamin yang rohani, berkat rohani, kamu pasti tidak diberi oleh Tuhan Yesus. Buktinya apa? Lihat saja sekarang.
ya, yang sedang punya masalah kebanyakan dari anak pendeta apa? Teologi kemakmuran. Rumah tangga teologi kemakmuran. Ngomongnya berbahasa roh, melecehkan secara seksual, masuk 10 tahun. Ngomongnya berbahasa roh, KDRT, istrinya dipukuli dan lain sebagainya, masih sedang diproses dan lain sebagainya. Demikian Pak PKL, terima kasih. Baik, Jadi, jelas Pak PKL? jadi Pak Roni UUD ya, ujung-ujungnya demon. Iya, ujung-ujungnya bukan duit, Pak, ya, Iya, demon. ujung-ujungnya ke sana, Pak. Ya, terakhir khotbahnya mereka gitu. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan mengasihi saudara tanpa batas, masa saudara harus hitung-hitungan dengan dia soal duit? Bukankah dia yang memberkati saudara? Nah, itu tadi. Jadi Mereka Lukas 9 pandai. ayat Lukas 9 ayat 23 nggak berlaku, Pak ya? Lukas 9 ayat 23 23 nggak berlaku ya. katanya bagi kepada ajaran. mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mereka tidak Nggak laku, mengenal Pak, ya. yang seperti ini. Ajaran Tidak ini nggak laku. laku, Pak, ya. Tidak laku. Tidak laku. Padahal ini adalah salah satu inti ajaran Kristus. Ya. Baik, Pak, terima kasih pencerahannya. Terima Luar kasih biasa. Pak PKL. Ya. Kita mengasihi teman-teman, ya, tetapi kita ingin meluruskan ajarannya yang membahayakan dan berharap mereka kembali kepada pengajaran yang Kristus ajarkan dan perintahkan kepada para rasul.